Halo guys, balik lagi sama gue Cindikia. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan lanjutin playlist React Native. Gue minta maaf banget karena videonya delay cukup lama. Karena gue kemarin sedikit kebingungan mapping belajarnya gitu ya. Kayak gue baru belajar satu dua hal terus gue langsung sharing gitu. Nah sedangkan gue pengennya gue udah belajar agak jauh dikit terus nanti gue sharing gitu apa yang gue pelajarin. Jadi kayak lebih enak aja buat mapping belajarnya. Nah, hari ini gue bakal sharing ekstensi apa aja sih yang gue pakai pas gue belajar React Native. Jadi langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, yang pertama teman-teman silakan buka dulu Visual Studio Code-nya. Terus nanti langsung pergi ke bagian sidebar kiri itu ada extension. Nah, di sini teman-teman open aja nanti bakal cari aja ekstensi-ekstensi yang teman-teman pengen cari. Pertama, kita bakal pakai yang namanya IS7 React Redux Graphic L React Native Snippets. Nanti cari aja di sini ya, IS7 gitu ya. Nanti muncul kalau misalnya belum diinstal nanti ini tulisannya ada install. Nah, kalau udah berhasil diinstal munculnya nanti gini, disable sama uninstall. Nah, IS7 ini buat apa sih React Redux ini? Nah, jadi kan nanti kalau kita misalnya bikin di React itu ada kita bikin fungsional-fungsional kan. Nah, sebenarnya kalau kita bikin manual bisa aja gitu. Misal for example nih, kayak gue coba contohin ya. Nih, yang ini misalnya gue bikin satu folder baru deh. Gue bikin page baru, page. Nah ini ya, gue bikin page baru, namanya tes gitu misalnya. Nah misalnya gue bikin index nih kan, kayak kemarin kan udah dibilang ya bahwa React Native itu dia selalu membaca file pertamanya yaitu yang index.js. Nah misalnya gue bikin sebuah fungsional. Nah kalau kita pakai IS7 tadi, kita tinggal ketik rfns. Oke, jadi ini fungsional komponennya udah ke create. Jadi kita nggak perlu untuk bikin lagi ulang gitu loh, kayak ngetik manual gitu misalnya kayak import react from react atau cost index pakai gini diketik-ketik manual gitu, kayak bisa sih cuma kayak terlalu lama aja, ribet gitu, jadi kita pakai aja IS7 itu. Selain itu, selain functional komponen kita juga bisa bikin kelas komponen pakai ini juga, snippet ini juga. Jadi ini kayak snippet sih lebih tepatnya, kayak boilerplate, jadi kita udah kayak dibikinin gitu, jadi lebih gampang. Terus lanjut lagi, yang kedua itu ada, gue contek ya karena gue nggak hafal. Oke, yang kedua itu ada ESLint ya. Jadi ada ESLint. Nah yang ini teman-teman pakai aja ini. ESLint ini tuh buat ngestandarin codingan kita gitu. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kita bikin suatu nama gitu ya. Nah itu kan misalnya petik dua misalnya. Atau kalau gua tuh gue standarin petik satu gitu. Jadi misalnya nih, contoh balik lagi ke tes tadi deh. Oke, misal gue bikin apa namanya? Gue bikin suatu konstanta gitu misalnya. A sama dengan Budi. Nah, gitu. Terus ini kan pakainya petik dua ya. Kalau gue control save, nah dia itu jadi berubah jadi petik satu, terus dia otomatis nambahin titik koma. Karena kan setiap codingan di React itu dia ada titik koma gitu ya. Nah, makanya nanti ini jangan Pak. Nah, gitu. Jadi kita udah nggak repot-repot lagi harus kayak memperbaiki error-errornya atau gimana karena udah dibantu sama si SIS-Lin ini. Terus ada beberapa lain kayak Prettier gitu ya. Itu juga gue pakai. Ya ini untuk code formatter aja sih, kayak misalnya gue taruh ini gue ngebikin codingan. Misalnya gue bikin konstanta baru nih, misalnya konstanta baru, tapi gue bikinnya agak ujung gitu ya, kayak cons B misalnya, namanya cendekia gitu ya, terus titik koma gitu. Nah ini kan gak rapi gitu ya, kalau gue control save dia bakal ngerapihin sendiri ya. Itulah Prettier tuh ngerapihin codingan lah, code formatter gitu. Terus ada juga gue pakai bracket pair. Jadi kan codingan nih kalau dilihat ya, ini ada contoh nih gue codingan kayak udah banyak banget nih, kayak misalnya gitu kan. Kayak kan kita pusing kalau misalnya nggak ngelihat kayak, oh tadi kurung yang pertama di mana ya, kurung yang lain di mana ya gitu ya. Nah itu kita bisa pakai namanya bracket pair ya. Jadi kita pakai bracket pair. Nah nanti itu kita pakai aja bracket pair. Oke, coba.
Nah, ini ada bracket pair. Ini tapi udah deprecated ya. Tapi kalau mau pakai sih coba aja sih. Kayak intinya nih kalau dilihat ya dari kurung kurawal nih yang ini misalnya. Terus misalnya aku bikin kurung kurawal lagi, nanti warnanya itu beda. Yang tadi jadi oranye, yang ini jadi kuning. Jadi kita tahu nih kurung kurawal itu di mana bukanya, di mana tutupnya. Gitu sih intinya kalau bracket pair. Terus ada yang namanya juga color highlight ya. Nah, color highlight ini untuk misalnya kita masukin hexacode di dalam codingan kita, nanti warna color sebenarnya itu muncul. Kenapa ini penting? Karena nanti kan kita kalau bikin app banyak banget sih kita pakai apa namanya warna-warna gitu ya. Nah, jadi daripada kita nanti kayak ternyata salah input, ngulang lagi gitu. Jadi mending kita pastiin aja. Misal nih gue bikin kayak di sini ya, misalnya gue bikin warna 000. Nah, gitu. Itu dia nanti langsung muncul warna hitamnya gitu kan. Nah, itu warna apa tuh abu-abu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita lebih tahu tuh benar atau enggak warna yang kita input pas kita slicing dari Figma. Nah, sama satu lagi ada yang namanya path IntelliSense. Nah, yang ini. Nah, ini tuh untuk mempermudahkan kita waktu ngimport gitu ya. Misal gue ngimport apa ya? Misalnya gue ngimport, gue udah ada satu file namanya dokter gitu ya, dokter kategori. Nah, ini waktu gue enter dia otomatis ngeimportin di mana sih file dokter kategori itu berada. Nah, ini karena gue pakai path IntelliSense ya. Jadi nanti teman-teman pakai aja ya. Terus gue juga pakai yang namanya Gitlens. Jadi Gitlens nih kayak gini. Gitlens. Nah, yang ini. Jadi gue tahu nih kapan gue ganti codingan itu gitu. Terus kapan gue ngepushnya ke GitHub. Karena kebetulan gue juga pakai GitHub gitu buat nyimpan codingan gue. Setiap gue habis belajar sesuatu gue keep. Karena takut gue lupa. Terus nanti munculnya kayak gini nih. Misalnya gini. Oke, misalnya di sini deh. Nah, ini ada tulisan kan, you 2 weeks ago refactoring the component. Nah, and then kalau diarahin ya, misalnya gue arahin ke sini. Nah, ini ada 2 pekan yang lalu aku nge-refactoring komponen ini dengan nambahin yang export modul gitu. Dan ini juga muncul tuh apa namanya? Untuk codingannya itu gua push di commit ke berapa gitu. Nanti jadi kan kalau kapan-kapan kita kayak pengen buka-buka lagi tuh codingannya, kita bisa tahu nih specifically-nya di codingan yang mana gitu. Tuh, jadi kayak gitu ya. Nih, ada commit yang mana gitu. Oke. Terus yang terakhir, ini penting-penting nggak penting, cuman kayak asik aja gitu. Kayak misalnya gue lagi ngoding terus di code. Jadi gue pakai code time yang ini ya, code time yang ini buat nge-tracking seberapa lama gue ngoding gitu. Tapi nggak yang kayak gimana sih kalau teman-teman nggak mau install juga nggak apa-apa. Tapi gue pakai, jadi gue tahu nih tracking gue kapan ngoding sehari berapa kali gitu. Nah, nanti ke update-nya tuh di Google Calendar kita. Misal nih gue buka ya Google Calendar gue. Kita juga bisa lihat kok berapa apa ya, kita bisa lihat dashboard kita gitu. Udah berapa lama kita ngoding dalam pekan ini gitu-gitu. Nah, itu juga cukup lumayan lah buat gue tahu gue ngoding seberapa banyak gitu. Oke, contohnya gini deh. Ini berapa kali ada gue. Nah, ini gue buka, gue ngoding segini, terus gue ngoding lagi, gue agak mut-mutan ya ngoding. Gue nggak ngoding terus gitu, kayak gue kalau belajar satu gue belajarin terus gue stop gitu, terus nanti gue buka lagi. Nah, kurang lebih nanti kecatat kayak gitu sih untuk codingannya. Main enak menurut gue, jadi gue tahu seenggaknya gue ada progres gitu di minggu itu. Apalagi gue yang memang anaknya pakai ke Google Calendar banget gitu kan, jadi lumayan. Nah, mungkin itu dulu yang penting, silahkan diinstal, nanti kita pakai buat belajar ke depannya. Oke. Kayaknya belajarnya kita langsung based on project aja biar enak. Oke. Thank you yang udah buat nonton video ini, semoga bermanfaat. See you in another video. Bye bye.